أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الله تبارك وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah pada ayat 120 mencela orang-orang munafik yang tak ikut perang bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah dan mencela orang-orang Arab Badui yang telah masuk Islam namun enggan ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan semuanya ikut berjihad. Wajib militer, istilah orang sekarang. Tak ada yang boleh tertinggal kecuali yang punya uzur. Ya, yang tinggal hanyalah kaum wanita, anak-anak, orang tua atau orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat. Maka Allah berkata, "Ma kana li ahli al-Madinati", tak layak bagi penduduk Madinah. "Wa man haulahum min al-a'rab", tak layak bagi orang-orang yang tinggal di sekitar kota Madinah dari suku-suku Arab Badui. "An yatakhallafu an Rasulillah", tak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih", tak layak mereka lebih mengutamakan keinginan mereka, lebih mengutamakan diri mereka daripada diri Rasulullah, daripada menjaga diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah. Ayat yang mulia ini celaan kepada mereka yang tak ikut perang Tabuk. Berkaitan dengan sejarah, ayat ini turun berkenaan dengan mereka. Tapi mempelajari Quranul Karim, mempelajari sejarah, bukan kita hanya sekedar menikmati sejarah. Minggu lalu kita bercerita tentang bagaimana dahsyatnya ujian terhadap 3 orang sahabat yang Allah terima taubatnya. Kita pelajari ini semua, bukan sekedar cerita lewat, tidak. Apa gunanya belajar sejarah hanya sekedar untuk dibaca, dikenang, diingat? Tak guna. Sejarah kita pelajari, darinya kita mengambil
ya pelajaran-pelajaran penting yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Subhanallah. Pelajaran lampau mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap orang bisa tergelincir, terjatuh dalam kesalahan, meskipun dia adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia adalah orang-orang saleh yang dekat kepada Allah Jalla wa ala, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan tak mustahil kita pun tergelincir. Tapi hendaklah jika kita tergelincir kembali bertobat sebagaimana bertobatnya mereka. Pelajaran lampau mengajarkan kepada kita bahwasanya segala macam dosa-dosa kita akan membuahkan petaka. Ya, dengan petaka tersebutlah Allah mencuci dosa-dosa kita. Subhanallah. Dengan petaka tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menguji iman kita. Kesalahan Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya membuahkan bagi mereka ujian yang besar. Ya, ujian yang besar. Mereka diboikot oleh seluruh penduduk kota Madinah. Subhanallah. Dan ini adalah merupakan pembersih dosa-dosa mereka dan penguji iman mereka. Maka demikianlah setiap orang-orang mukmin mungkin bersalah, tapi hendaklah mereka kembali bertobat dan hendaklah mereka siap menerima segala macam risiko dari kesalahan mereka. Dan setiap dosa yang kita kerjakan membuahkan hukuman. Mungkin di dunia Allah hukum dan itu yang terbaik, dan mungkin di akhirat dan itulah yang paling celaka ketika Allah menunda hukuman di akhirat sana. Subhanallah. Itu di antara pelajaran-pelajaran ya kemarin tentang 3 orang yang terluput tak ikut berperang. Subhanallah. Mengajarkan kepada kita bahwasanya betapa tunduknya penduduk kota Madinah kepada Rasulullah SAW, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga apapun Rasulullah katakan mereka patuhi, mereka taati. Karena apa dikatakan Nabi mereka yakini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meski bertabrakan, bertentangan dengan perasaan mereka, mereka abaikan perasaan mereka. Perasaan mereka kasihan kepada 3 orang yang dikucilkan. Wallah, subhanallah. Abu Qatadah tak sanggup melihat ya Ka'ab bin Malik menangis di hadapannya. Subhanallah. Tapi inilah namanya kehidupan. Setiap orang yang bersalah harus mendapatkan hukuman, sanksi yang dengan itulah Allah mencuci kesalahannya, yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya jika dia mampu bersabar. Bahkan boleh jadi lebih baik setelah dia bertobat daripada sebelum dia bertobat. Subhanallah. Dengan itulah Allah angkat derajat Ka'ab bin Malik. Ya, subhanallah. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah, bertobat tatkala kita bersalah, tatkala kita tergelincir, sebagaimana kembalinya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini menggambarkan bagaimana kuatnya ketaatan masyarakat terhadap Rasulullah SAW, sehingga mereka tetap istiqamah menjalankan perintah Nabi meskipun bertentangan dengan perasaan. Bahkan Nabi sendiri wallah bertentangan antara perasaan beliau belas kasihnya kepada Ka'ab bin Malik dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi tetap lakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Dan ini menggambarkan kepada kita betapa tingginya masyarakat kota Madinah, kecintaan sesama mereka. Ya, bagaimana tolong menolong sama mereka. Bagaimana mereka menganggap saudara mereka ya bagikan diri mereka sendiri. Bayangkan tatkala Ka'ab diterima taubatnya, seketika semua bergembira. Subhanallah. Semuanya keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka mengeluarkan Ka'ab bin Malik, mereka menyambut. Subhanallah. Ya, begitulah mereka. Dan ini mengajarkan kepada kita tatkala ada yang salah, kita bukan menghinakan kesalahannya, tidak melecehkan dia, tapi kita prihatin dengan kesalahannya dan kita berupaya mengembalikan dia pada jalan yang benar. Subhanallah. Sebagaimana para sahabat tatkala mereka mengetahui Ka'ab bin Malik bersalah, subhanallah, ya, maka mereka semua hati kecil mereka sedih dengan kesalahan Ka'ab. Mereka ingin Ka'ab diterima Allah taubatnya. Subhanallah. Mereka ingin Ka'ab bin Malik selamat daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah iman yang hakiki yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Taklah beriman salah seorang kalian sehingga dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. Subhanallah. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak faedah-faedah pada ayat yang silam. Kita akan lanjutkan ya faedah-faedah daripada ayat yang kita baca ini. Maka ayat yang mulia ini yang tadi kita bacakan tak layak bagi penduduk kota Madinah dan sekitar kota Madinah dari golongan orang-orang Arab. Mereka tinggalkan Nabi yang mulia SAW pergi berperang, berjihad, sementara mereka duduk berpangku tangan melihat saja. Ini mengajarkan kepada kita jika ada gerak dakwah tak boleh antum diam. Apapun gerak dakwah, bantu semampu antum.
Mampu dengan harta, dengan harta. Dengan tenaga, dengan tenaga. Dengan relasi, dengan relasi. Tak boleh kita diam berpangku tangan. Allah mencela yang diam berpangku tangan melihat Nabi dan para sahabat pergi berjihad. Maka Allah juga mencela setiap orang berpangku tangan ketika melihat dakwah tersebar, tak membantu. Bahkan mungkin menjadi ya'dzan billah, menjadi musuh bagi dakwah, menghalangi tegaknya dakwah, memubarkan kajian-kajian yang menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita hoax. Ini petaka bagi mereka, subhanallah. Ya. Maka ini mengajarkan kepada kita untuk selalu melihat diri kita. Ini ada dakwah loh. Apa yang kulakukan untuk dakwah ini? Mungkin dengan menyebarkan, men-share kajian, bagian daripada dakwah. Subhanallah. Lakukan apa yang antum mampu dalam kehidupan sehari-hari. Apapun, ada yang baik, share, sebarkan kepada 10 orang, 20 orang. Boleh jadi 1-2 orang terketuk hatinya ketika mendengar kajian-kajian. Subhanallah. Buat apa yang antum mampu. Ya, buat grup di keluarga. Setiap antum buat grup di keluarga sekarang. Keluarga antum jauh di negeri sana, bukan di Batam. Buat grup keluarga, kumpulkan dalam satu grup. Sebarkan kepada mereka kajian-kajian. Sebarkan kepada mereka dakwah-dakwah. Subhanallah. Dakwah yang mereka melalui grup. Jadikan sarana media sosial sebagai sarana untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah mencela yang tak mau ikut dengan Rasulullah berdakwah. Subhanallah. Itu yang tak mau ikut, apalagi yang menghalangi manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala yadghabu bi anfusihim an nafsi. Tak layak mereka lebih mendahulukan kepentingan diri mereka, kemaslahatan mereka daripada kemaslahatan Rasulullah. Maksudnya kemaslahatan Islam, kemaslahatan syariat di bawah Rasulullah SAW, kemaslahatan jihad, kemaslahatan dakwah. Tak layak. Berapa banyak kita tak peduli dengan dakwah, sedikit pun tak peduli. Subhanallah. Ya, sementara dakwah berkibar benderanya, dakwah tersebar, tidak ambil bagian dalam dakwah. Subhanallah. Inilah orang-orang yang merugi. Allah mencela mereka. Kenapa dia tak mau ikut dakwah? Kaya ikut dakwah ini, banyak uang kita keluar. Ya. Subhanallah. Kenapa tak ikut dakwah? Kayaknya payahlah, banyak kepentingan saya ini. Saya mau overtime lagi nih, mengumpulkan uang untuk beli baju hari raya dekat, mau beli cat, mau menghiasi rumah, macam-macam alasan. Kenapa tak ikut dakwah ini? Cuman lah mau dibilang lagi, dapur saya belum pas ini. Kayaknya nantilah kok dapur udah melimpah-limpah baru ikut dakwah. Macam-macam tentangan. Ya. Kenapa tak ikut dakwah? Aduh, ada acara piknik saya ini. Subhanallah. Kenapa tak kau bantu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masih banyak kepentingan saya yang lain dan seterusnya. Ini orang-orang tercela. Sebagaimana Allah mencela yang tak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman pada lanjutan ayat ini, dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Yang demikian itu bahwasanya mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan para sahabat, ya, dan orang-orang yang ikut berperang bersama Rasulullah dalam perang Tabuk dari sahabat-sahabat Rasulullah, la yusibuhum dhama'un, tidaklah menimpa mereka kehausan. Bayangkan Tabuk begitu jauhnya, Mekah dan antara Madinah ke Tabuk jauh. Subhanallah. Kemarin saya sebutkan sekitar 1000 kilo. Lebih tepatnya sekitar 800-an kilo. Tak sampai 1000 kilo. Jauh. Madinah dan Tabuk. Subhanallah. Ya, ketika itu keadaan begitu dahsyatnya, panas. Ya, jalan-jalan begitu mengerikan. Allahu Akbar. Mereka kehausan. Dalam riwayat Umar bin Khattab, Umar menceritakan, berapa kali kami merasa hampir putus leher kami karena kehausan, tak ada lagi mau diminum. Subhanallah. Maka kami datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh kami dalam kondisi yang begitu dahsyatnya kehausan. Mintalah kepada Allah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, maka turunlah curah hujan. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita dakwah itu jalannya bukan jalan yang orang ketawa dan senyum selalu. Jalan dakwah bukanlah jalan yang ditebari bunga-bunga mawar yang harum. Subhanallah. Jalan dakwah bukanlah jalan yang dihamparkan kepadanya permadani yang empuk. Wallahi tak mungkin. Jalan dakwah yang hak, jalan yang begitu tinggi mendaki, sebagaimana kata Allah, fakku raqabah. Ya. Wa ma adraka mal aqabah.
Tahukah kalian apa itu Aqabah? Fakku Raqabah. Jalan yang mendaki itu adalah diantaranya amal-amal saleh. Bebaskan budak, ya, memberi makan dan seterusnya. Dan itu sulit, bukanlah perkara yang gampang. Jalan dakwah adalah jalan yang terjal mendaki, jalan penuh dengan onak dan duri. Dalamnya banyak sekali rintangan dan tantangan. Jalan yang mengusung sebagian orang kepada tiang gantungan, mengusung sebagian orang kepada penjara, yang menumpahkan darah sebagian orang, yang menjarakan sebagian orang, membuat sebagian orang terusir dari negerinya, terkucil, dan seterusnya risiko dakwah. Ya, mana buktinya nih? Para sahabat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tapi demi dakwah mereka kehausan. Ya. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un, dan yang demikian itu karena mereka para sahabat tidaklah mereka ya dalam berjuang kecuali mereka mendapatkan berbagai macam tantangan dalam berjuang. Subhanallah. Tantangan ya berupa penderitaan, ya, haus, dhama'un wala nasabun, letih. Ini menunjukkan kepada kita jalan dakwah jalan yang meletihkan, bukan jalan santai-santai. Subhanallah, di sini senang, di sana senang. Karena itu jalan dakwah, jalan yang meletihkan. Tapi karena hati yang ikhlas, karena cita-cita yang tinggi, membuat semua keletihan hilang di jalan dakwah. Subhanallah. Ya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menimpa mereka rasa haus, keletihan, wala makhmasatun, rasa lapar. Ini menunjukkan dakwah ini terkadang membuat kita kelaparan, membuat kita terkadang kehausan, membuat kita keletihan sebagaimana para sahabat. Maka bersiaplah ketika orang mengatakan aku akan jalan pada jalan dakwah. Siaplah dengan segala macam penderitaan hidup. Kelaparan, kehausan, kekurangan, keletihan, keletih dalam kerja dakwah ini. Subhanallah, kadang cemoohan orang melecehkan, orang mengucilkan, orang menyesatkan, macam-macam. Dan itu akan dijalani setiap orang, tak peduli siapakah dia, apakah dia dekat kepada Allah, wali Allah sebagaimana para sahabat, atau orang-orang semacam kita. Subhanallah. Ya, setiap wali Allah pasti diuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga setiap orang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu jika berkehendak. Tak perlu mengutus para sahabat sampai 10.000 orang. Kirim Jibril habis semua bangsa Romawi. Tapi Allah ingin melihat agama kita bukan agama sulap. Mana yang berjihad, mana yang bersabar, mana yang bersungguh-sungguh, mana yang munafik. Bukan karena Allah tak tahu, tapi untuk menegakkan hujah di hari kiamat, menegakkan hujah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Fi sabilillah. Yang demikian itu, ya, wahai orang-orang yang tak ikut dengan Nabi, yang lebih mengutamakan dirinya, kemaslahatan pribadinya daripada membela sunnah Nabi. Yang demikian itu mereka para sahabat Nabi, sungguh mereka telah berletih-letih, mereka kehausan, subhanallah, mereka kelaparan. Ya, semuanya itu mereka lakukan dan mereka sabar menghadapinya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata fi sabilillah adalah kata kunci mereka bersabar. Tanpa kata-kata fi sabilillah tak akan ada orang dapat bersabar dengan penderitaan dalam dakwah, tak mampu. Subhanallah. Berapa banyak orang tak mampu lapar, tak mampu haus, ya, tak mampu melihat gemerlap dunia, ya, kecuali dia harus belokkan dakwah, kecuali dia harus menyimpang dari dakwah. Tak mampu. Kenapa? Karena fisabilillahnya bermasalah. Subhanallah. Berapa banyak orang meninggalkan dakwah, berapa banyak orang menyimpang dari dakwah karena fisabilillahnya bermasalah. Awalnya dahsyat membela Islam, tapi karena fisabilillahnya tak benar, lambat laun luntur hilang. Subhanallah. Tenggelam. Ya, maka Allah kunci mereka dengan kata-kata fi sabilillah. Keletihan mereka, kehausan mereka, kelaparan mereka, semua mereka pertahankan, mereka tanggung semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi nikmat bagi mereka penderitaan karena itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita menderita ketika puasa, tapi nikmat terasakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'una mautian. Tidaklah mereka meletakkan, menancapkan kaki-kaki mereka, menapakkan kaki-kaki mereka di tempat-tempat yang mereka bertempur padanya, ya ghidul kufar, tempat-tempat peperangan pertempuran yang dengannya mereka membuat marah musuh-musuh Islam, membuat gemas orang-orang kufar. Ya.
Wala yanaluna min aduwwin nailan, bahkan tidaklah mereka mendapatkan berbagai macam bentuk perkara-perkara yang menyakiti mereka dari musuh-musuh mereka. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita jalan dakwah, jalan yang siaplah kita menghadapi cobaan dari musuh-musuh kita. Kadang-kadang cobaan daripada alam, ya, cobaan dari luar diri kita, ya, berupa kelaparan, kehausan, keletihan, subhanallah. Kadang-kadang cobaan daripada musuh-musuh Islam. Ya, apa kata Allah SWT? Tidaklah mereka mendapatkan apapun perkara yang menyakiti mereka pada fisik mereka, pada diri mereka. Ada sahabat yang terbunuh sebagaimana Hamzah dan lain-lainnya, subhanallah. Ada sahabat yang tertawan dan seterusnya. Illa kutiba lahum bihi amalun salih, kecuali Allah akan tuliskan bagi mereka semua yang mereka lakukan sebagai bentuk amal saleh. Subhanallah. Wahai orang-orang yang tak mau berperang, ketahuilah mereka pergi berperang itu semua akan menjadi catatan bagi mereka sebagai bentuk amal saleh yang akan mereka, ya, dengannya memberatkan timbangan-timbangan kebaikan mereka di hari kiamat. Masukkan mereka kepada surga Allah, dengannya mereka meraih ridha Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tenang, santai di rumah-rumah kalian, ya, di kebun-kebun kalian. Kalian sibuk menyibukkan diri mengurusi kemaslahatan dunia kalian, tapi kalian tak dapat apapun daripada Allah kecuali kemurkaannya, kebenciannya, subhanallah, dan ancamannya. Tak ada kenikmatan hidup menyelesaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tak akan pernah menghilangkan ganjaran pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Dakwah yang kau lakukan tak akan mungkin hilang dalam catatan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin. Ya, apa yang kita lakukan dalam dakwah ini. Dan ingat, dakwah jangan diartikan sempit. Ustaz itulah yang berdakwah, wallahi bukan. Semua antum adalah pendakwah. Dengan kata-kata antum, dengan sikap antum, dengan akhlak antum, dakwah. Ya. Dengan apa yang antum lakukan, share kebaikan, menyiapkan saran dakwah, membantu saran dakwah, berinfak dalam mewujudkan yakni kepentingan-kepentingan dakwah, itu bagian daripada dakwah. Mengajak orang mengaji, bagian daripada dakwah. Subhanallah. Jangan disempitkan dakwah hanya terbatas dengan berpidato di atas mimbar, berceramah, ya, di atas podium, bukan hanya itu dakwah. Subhanallah. Itu bagian daripada dakwah. Maka setiap orang harus mengambil bagian dalam dakwah ini. Dengan apa yang mereka mampu, apa yang mereka miliki. Ahli ekonomi dengan kepandaian dalam bidang ekonomi, subhanallah. Ya, insinyur, engineer dengan segala macam mereka miliki. Ya, ahli IT dengan segala macam yang mereka miliki. Bersama-samalah kita menyebarkan dakwah ini. Subhanallah. Sebagaimana kita ceritakan dalam khutbah beberapa pekan yang silam, bagaimana ada seorang dokter, bukan alim ulama, tapi mengislamkan jutaan orang di Afrika, membangun ribuan masjid di Afrika, membangun ribuan sumur-sumur di Afrika. Subhanallah. Dia berbuat besar. Ya. Allahu Akbar. Maka setiap orang pikirkan apa yang kita harus. Wallahi kalau kita setiap orang peduli dengan dakwah ini, semoga semakin tersebar dakwah ini di negeri kita ini, Kota Batam. Merubah image yang jelek, subhanallah, tentang negeri kita ini. Dan apapun yang kita lakukan tak akan mungkin hilang dalam catatan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang orang melupakan, orang tak tahu. Berapa banyak orang tak tahu siapa di belakang layar para asatizah. Siapa yang shooting video? Siapa yang mengedit video? Siapa yang men-share video? Orang tak tahu. Subhanallah. Tapi mereka begitu besar perannya. Allahu Akbar. Jangan dikira mereka tak dapat pahala. Berlimpah-limpah pahala mereka tiap kali orang melihat video yang mereka share. Mereka dapat ganjaran pahala. Subhanallah. Antum tiap kali dapat kebaikan antum share dan orang melihat, orang mendengar, antum dapat ganjaran pahala. Subhanallah. Ya. Jadi jangan dikecilkan makna dakwah hanya sekedar ceramah dan seterusnya. Subhanallah. Naam, iqra ya akhi. كرر أعيد مرة أخرى.
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 121 dari surah At-Taubah, melanjutkan pembahasan di atas sebelumnya tentang orang-orang mukmin yang mereka berusaha payah dalam dakwah, berjihad bersama Rasulullah. Mereka ditimpa kelaparan, kehausan, keletihan. Subhanallah, mereka ditimpa berbagai macam perkara yang membuat mereka terluka fisik mereka, terluka hati mereka. Subhanallah, kata Allah tentang mereka ini, wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan. Tidaklah mereka mengeluarkan harta dalam bentuk infak, baik sedikit maupun banyak. Allahu Akbar. Inilah namanya dakwah, infak. Dakwah itu sama dengan infak, dakwah sama dengan jihad, dakwah sama dengan penderitaan. Inilah namanya dakwah. Subhanallah. Ya. Dan infak ini sahabat benar-benar telah memberikan kepada contoh suri tauladan. Ada yang infaknya besar, ada infaknya kecil. Saya berulang-ulang menceritakannya. Subhanallah. Saya baru mendengarkan cerita seorang pemuda, masih muda, 95 lahirnya, tahun 95 lahirnya. Pemuda sana di Kuwait sana. Ya, punya klub. Ya, apakah grup itu grup olahraga? Saya kurang paham. Ataukah grup mobil, wallahu alam. Ya, dengan teman-temannya mereka selalu kumpul. Qadar Allah, salah seorang temannya celaka, wafat, meninggal. Maka mereka begitu bersedih dengan kepergian temannya, dan mereka begitu setia dengan temannya, sehingga mereka berkata, apa yang bisa kita buat untuk teman kita yang telah meninggal ini? Akhirnya muncullah ide, kita harus berusaha berinfak atas nama sahabat kita yang telah meninggal ini. Apa yang kita lakukan? Kita kumpul uang, kita buat masjid untuknya atas namanya. Apa yang kita lakukan? Kita bekerja. Mereka pemuda-pemuda. Apa yang mereka lakukan? Mereka buat, subhanallah, gerakan. Mereka bekerja, mereka jualan. Ya, mereka jual es krim sebanyak-banyaknya untuk sahabatnya tersebut. Dari situlah bermula, akhirnya ya terbukalah pikiran mereka dalam bentuk hal-hal lainnya. Terkumpullah uang, dalam waktu sebentar terwujudlah masjid di salah satu negeri ini. Subhanallah. Yang bangunnya pemuda itu dan kawan-kawannya. Allahu Akbar. Mungkin kalau melihat penampilannya sebagaimana ceritakan kepada saya, penampilannya kita tak yakin dia itu berinfak seperti itu. Subhanallah. Penampilannya biasa. Ya, celananya pun tak sebagaimana celana kita kali ini. Subhanallah. Celana 3/4 yang dia pakai, santai dengan baju kaosnya. Tapi dia, subhanallah, begitu kuatnya dalam berinfak. Maka tak boleh kita lihat orang dari pakaiannya, kita menyepelekan dia. Karena ada perkara-perkara yang mungkin dia menganggap dengannya dia menyelamatkan dirinya. Subhanallah. Ya, kuat berinfak. Dia lihat kontrol masjidnya. Kemudian dia setelah itu bangun kembali masjid lain dengan kawan-kawannya. Mereka semangat. Berapa banyak masjid didirikan di negeri kita ini adalah masjid daripada infak kaum muslimin, baik di negeri Kuwait, baik di negeri Saudi. Subhanallah. Dan mereka adalah orang-orang yang bekerja. Subhanallah. Maka pikirkan, mereka bisa, kenapa kita tidak? Subhanallah. Berapa banyak masjid-masjid di negeri kita ini yang bangunnya entah di mana orangnya. Subhanallah. Ya, itu mereka berinfak. Dakwah adalah infak, infak adalah dakwah. Subhanallah. Dan infak itu akan dikembalikan Allah di dunia, di akhirat. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan. Tidaklah mereka mengeluarkan infak, baik itu jumlahnya besar, saghiratan kecil, wala kabirah, tidak pula besar. Ya, kecuali Allah akan tuliskan bagi mereka lipat gandakan. Nabi naik mimbar menganjurkan sahabat berinfak pada perang Tabuk. Semua sahabat terdiam, kondisi lagi sempit, rezeki mereka lagi seret. Maka berdirilah Utsman, ya Rasulullah, saya berinfak dengan 100 ekor kuda saya, 100 ekor unta saya, dengan apa yang terdapat di atasnya dari barang-barang dagangan. Dahulu tak ada kontainer sebagaimana kita sekarang, barang-barang dibawa dengan kontainer. Dahulu kontainernya adalah unta-unta. Ya, di atas unta tersebutlah Utsman bin Affan meletakkan semua barang dagangannya. Ya,
100 ekor unta dengan segala macam dagangannya. Allahu Akbar. Nabi SAW kemudian kembali memberikan motivasi kepada sahabat tentang infak. Sahabat semua terdiam. Kembali Utsman berdiri, ya Rasulullah, saya tambahkan lagi dari harta saya 100 ekor unta lengkap dengan apa di atasnya untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kemudian Rasulullah kembali memotivasi sahabat untuk berinfak. Sahabat terdiam. Kembali Utsman berkata, ya Rasulullah, saya 100 ekor lagi unta dengan apa yang terdapat di atasnya fisabilillah. Rasulullah bergembira, Rasulullah tersenyum, Rasulullah turun dari mimbarnya. Subhanallah, Rasulullah pulang ke rumahnya. Selepas itu datanglah Utsman membawa 1000 dinar, dihamparkan di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. 1000 dinar itu berapa kilo belum sempat saya hitung lagi. Yang jelas 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni. Subhanallah. Ya. Sehingga Rasulullah berkata, ma dharra Utsman ma amila ba'da al-yawm. Tak ada lagi bagi Utsman dosa dan bahaya setelah dia berinfak semacam ini. Subhanallah. Ya. Infak menghapuskan dosa-dosa, mencuci dosa-dosa kita. Bahkan mengangkat penyakit-penyakit kita. Subhanallah. Berapa banyak orang yang Allah sembuhkan dengan berinfak. Karena dia begitu gembira melihat orang tersenyum. Banyak orang-orang yang Allah berikan kepada mereka taufik, orang-orang kaya, kegembiranya ada ketika membagikan harta kepada kaum muslimin. Gembira dia. Kadang-kadang mereka datang dari negeri yang jauh, datang ke satu tempat membawa harta yang banyak sekedar untuk dibagi-bagikan. Subhanallah. Ya. Kita kembalikan kepada ayat ini. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan. Tidaklah mereka melewati lembah illa kutiba lahum, kecuali pasti semuanya Allah akan tuliskan, tak ada yang hilang. Hari kiamat tak ada satu pun amalan kita yang hilang. Semuanya tercatat, kebaikan ataupun kejelekan. Bahkan kejelekan kita banyak yang kita lupa, sehingga Allah mengatakan ahsahullahu wa nasuhu. Allah mencatat semuanya, mereka lupa. Kalau saya suruh antum coba ingat-ingat dosa antum hari ini, lupa kita. Tah mata kita tak benar pandangannya, telinga kita salah dengar, lupa kita. Hari ini aja kita nggak tahu, lupa lagi dosa apa yang kita buat. Apalagi 10 tahun yang silam, apalagi 30 tahun yang silam, apalagi lupa kita. Tapi Allah tak akan pernah melupakan dosa-dosa kita. Demikian juga kebaikan kita pun tak pernah Allah lupakan. Subhanallah. Kadang-kadang kita ikhlas berinfak 50.000, 30.000, tak pernah Allah lupakan. Subhanallah. Liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Agar Allah memberikan bagi mereka ganjaran yang terbaik atas apapun yang mereka lakukan. Subhanallah. Ya. Maka Allah akan berikan ganjaran kepada setiap orang mukmin dengan amal salehnya, ganjaran terbaik di dunia dan akhirat. Subhanallah. Tak akan ada orang-orang yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka membantu agama Allah, Allah akan muliakan hidup mereka, Allah akan mudahkan urusan mereka. Subhanallah. Ya, agar Allah memberikan bagi mereka ganjaran ahsan, arti ahsan maksimal, kebaikan maksimal. Ya, maka amal atas apa-apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Bayangkan saja dengan infak kita keluarkan, Allah lipat gandakan infak kita menjadi 700 kali lipat. Berinfak 1000 perak menjadi 700.000. Subhanallah. Ya, 1000 perak kita infakkan, Allah akan jadikan dia sebagai 700.000. Subhanallah. 1000 perak masukkan sama dengan 700.000. Bagaimana jika kita berinfak 1 juta sama dengan 700 juta? Bagaimana kita berinfak 10 juta dan seterusnya? Hitung sendiri. Subhanallah. Ya. Tak akan ada sama sekali yang hilang dari segala kebaikan kita. Subhanallah. Perjuangan dalam dakwah tak akan mungkin Allah lupakan. Tetap Allah catatkan. Mungkin banyak orang lupa siapa yang memulai dakwah satu tempat. Mereka tak tahu, tapi Allah mengetahuinya. Subhanallah. Ya, biarlah manusia tak tahu, tapi Allah tak akan pernah lupa. Karena itulah andai kata kita berbuat kebaikan, enggak usah khawatir. Tak akan mungkin hilang.
Lakukan saja kebaikan, sebar kebaikan, dimanapun kita berada, tak mungkin hilang. Pasti Allah akan catatkan. Sebelum berbuat kebaikan, selalulah kita berniat kebaikan. Subhanallah. Dan niat berbuat baik adalah kebaikan pula. Ya. Dan apabila kita telah berniat kebaikan, segera lakukan kebaikan tersebut, jangan ditunda-tunda. Teringat mau sholat duha, kerjakan. Teringat mau qiyamul lail, kerjakan. Teringat mau berinfak, kerjakan. Rogo-rogo kantong, mana berinfak? Tinggal 50.000 ini. Subhanallah. Ku lepaskan habis semua, pecahkan dia. Subhanallah. Kalau andai kata kita bersedekah di Saudi, bisa kita minta balik kembalian. Kasihkan nama dia uang 10 rial. Jeep, 1 rial, 1 rialan. Balikkannya 9 rial. Bisa kan saya? Bisa. Subhanallah. Datang antum, aku mau infak 50.000 aku nih. Aku mau infak 1.000 lah. Tolonglah balikkan. Teringat, langsung lakukan. Jangan tunda-tunda. Semua kebaikan segerakan. Subhanallah. Jangan tunda-tunda. Teringat mau sholat, langsung sholat. Teringat berinfak, segera berinfak. Teringat mau nasihati teman, nasihati teman. Ya, setiap kali kita berbuat kebaikan, Allah akan menggiring kita berbuat kebaikan yang lebih besar daripada itu. Subhanallah. Jadi umpannya kecil, lambat-lambat menjadi besar. Harus diumpan. Sebagaimana kemaksiatan tak akan langsung besar, bermula daripada kemaksiatan yang kecil. Ya, awalnya kecil, alah sesekali tak apalah. Lambat laun menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah jangan pernah sekalipun kita menunda kebaikan. Kapan teringat, lakukan terus. Gimana nikah Ustaz? Itu kebaikan, teringat, langsung nikah. Biar senang pemuda ini. Jangan teringat-teringat aja. Nantilah Ustaz, aku masih kuliah 5 tahun lagi nih baru selesai. Jangan berpikir ke sana. Subhanallah. Semua kebaikan lakukan dan segerakan, jangan ditunda-tunda. Subhanallah. Ikhwatul kiram dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Besok ada kajian subuh insyaallah. Kajian Fiqhul Asmaul Husna, kajian yang paling indah dan paling menarik. Memang waktunya agak payah ba'da subuh. Subhanallah, tapi begitu indahnya kajian itu yang paling saya cintai. Subhanallah, membahas tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya yang tak datang rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.